Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada hari Minggu Paskah yang kedua ini kita kenal dengan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Dan ketiga bacaan kitab suci hari Minggu ini bicara tentang satu pesan kunci, apa yang dihidupkan dalam diri pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil menceritakan bahwa biarpun dilandasi oleh ketakutan terhadap orang Yahudi, kebangkitan Yesus segera membangkitkan kesadaran para pengikut Kristus yang lain untuk berkumpul bersama sebagai satu kelompok. Dalam suasana persekutuan itu, mereka didatangi oleh Tuhan dan disapa dengan sapaan damai sejahtera, diperkenankan melihat dari dekat tangan dan lambungnya yang terluka. Setelah disapa, Yesus lalu mencurahi mereka dengan Roh dan memberikan kuasa untuk menetapkan mana yang benar dan salah dan mengutus mereka. Kebangkitan Tuhan menjadi peristiwa yang membentuk jemaat awal dalam persekutuan yang selalu didatangi oleh Kristus yang menguduskan dan mengutus mereka dengan kuasa. Di dalam persekutuan yang berjumpa dengan Tuhan itu, semua mereka melihat dari dekat tangan dan lambung Yesus dan mengalami kebangkitan. Tuhan selalu mendatangi, memberkati, memberikan Roh Kudus-Nya dan mengutus kita dalam ikatan kebersamaan dengan para rasul dan gerejanya. Gereja itu penting supaya kita mengalami Tuhan yang bangkit, menerima Roh Kudus-Nya, yakni Roh kebenaran, dan mengutus kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam persekutuan, damai sejahtera yang sejati dari Yesus akan dicurahkan. Saudaraku, 8 hari kemudian Tuhan datang lagi kepada mereka dengan menyapa dan menjumpai Thomas untuk mengingatkan kita bahwa selain datang untuk persekutuan, Tuhan juga ingin menyatakan diri kepada setiap pribadi agar biasa mengalami kebangkitannya secara pribadi, hangat dari hati ke hati. Tuhan juga ingin menyapa dan membiarkan dirinya yang sungguh-sungguh bangkit dialami, disentuh, dirasakan, terhubung dengan intim dengan hidup setiap anggota jemaatnya, apalagi mereka yang masih hidup dalam kebimbangan dan keraguan. Tuhan ingin menyentuh, merangkul, membiarkan tubuh dan jiwa kebangkitannya dirasakan secara personal, dijamah secara interpersonal, disentuh dan dirabah oleh mereka yang masih terperangkap dalam keraguan dan kelekatan dengan pemikiran-pemikirannya sendiri. Selain dialami sebagai suatu jemaat, Paskah juga harus merupakan peristiwa personal, medan persentuhan saya dengan Tuhanku. Paskah adalah peristiwa kolektif dan juga interpersonal antara saya dengan Tuhan. Kisah para Rasul juga melanjutkan kesaksian bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan itu justru secara tak terduga membuat semua yang pernah mendengarkan pewartaan dan menyaksikan hidup Yesus mulai berkumpul bersama, bertekun dalam pengajaran para rasul, mendengarkan pewartaan dan mengadakan pemecahan roti bersama para rasul dan berdoa. Mereka takut dengan berbagai kejadian berupa terjadinya mujizat-mujizat dan tanda yang diadakan para rasul. Semakin banyak orang yang percaya dan kemudian bersatu dengan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, mereka berkumpul dalam kesatuan. Mereka yang percaya pada Kristus selalu saling menyerahkan kepunyaan mereka untuk dimiliki bersama, mulai saling berbagi satu sama lain,
Mereka juga selalu bertekun sehati, kompak berkumpul bersama dalam bait Allah setiap hari. Mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan jumlah mereka terus bertambah. Kebiasaan hidup jemaat pertama ini mendapat perhatian dan disukai banyak orang. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Yesus secara rohani dan misterius menarik semua yang pernah mengalami, berani hidup bersama, bertekun, mendengarkan sabda, memuji Dia, dan mengadakan ekaristi di bawah bimbingan para rasul. Kebangkitan Yesus membentuk tradisi hidup iman dan gerejawi. Semua yang merayakan kebangkitan dengan sungguh-sungguh akan mulai hidup baru bersama secara lebih tulus atas dasar sabda dan ekaristi yang dipimpin oleh para rasul. Atas dasar peristiwa-peristiwa rohani yang disebutkan, para pembacanya Rasul Petrus dan juga dalam bacaan kedua mensyukuri peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini. Ia menghibur dan menasihati mereka untuk tetap bergembira dalam iman, biarpun tidak mengalami langsung peristiwa kebangkitannya. Ia memuji Tuhan dan menguatkan hati mereka bahwa berkat iman mereka dalam Tuhan, mereka diangkat oleh Allah untuk mendapatkan bagian dalam keselamatan darinya. Kebangkitan Tuhan tidak membuat mereka semua yang pernah mendengar Kristus dan pengajarnya ketakutan, melarikan diri, hilang keyakinan, meninggalkan Tuhan, tetapi justru oleh pekerjaan Roh Kudus, mereka semakin berani bertahan tangguh dalam iman. Mereka bahkan semakin militan, berani dan kompak untuk selalu bersatu, berkumpul, saling setia satu sama lain dalam persekutuan dengan para rasul, berdoa, merayakan ekaristi, dan saling melakukan karya cinta kasih dan pelayanan. Paskah lalu menjadi anugerah yang membuat mereka mengenal Kristus dan berani hidup baru dalam Kristus. Mari kita belajar dari para saksi kebangkitan ini agar memandang luka-luka Yesus dan biarkanlah kasih-Nya mengalir, meneguhkan dan memenuhi hati kita umat-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.